nih, bujang-bujang kemarin tuh yang buka wakaf 80 real. Nih, gua kasih tahu nih ya. Akan sih nih kalau nyari mushaf nih. Akan sih kalau nyari mushaf nih, lihat nih. Nih, gua masuk di toko ini. Gua langsung ketemu nih. Ya, mushaf Malik Fahad. Tengok nih. Mushaf Malik Fahad. Kam hadiahmu? 30 rial? Tuh, 30 real lah. Jadi kalau kalian mau buka wakaf 80 real, untung antum udah 50 real. Antum mau buka wakaf apa mau jualan? Hah? Mau buka wakaf apa mau jualan kayak gitu? Kita sudah terbiasa menyalurkan wakaf itu di Masjid Madinah maupun di masjid di Mekah. Terus kemudian datang seorang influencer yang dimana dia mempunyai pengikut yang cukup banyak, membuka secara terang-terangan dan membuat flyer mengajak teman-teman online-nya untuk berwakaf di tanah suci, yang dimana aturan itu sangat dilarang di Saudi. Kemudian terkumpullah kurang lebih saat itu yang saya ketahui sekitar 3.000 mushaf atau berapa ya. Terus dia datang menyalurkan, membeli mushaf itu segitu banyak dan menyalurkan secara terang-terangan saat itu. Dan itu menjadi sebuah notis bahwa ini kok banyak mushaf sampai karton-kartonan ini apa, distributor atau apa, atau ada jual beli. Dari situlah ada indikasi bahwa ini jamaah umroh ada yang jual beli mushaf seperti itu. Akhirnya kita teman-teman yang sudah terbiasa menyalurkan wakaf dan sedekah makanan ini dari jamaah-jamaah kita yang biasa kita bawa. Ketika kita mengantar mushaf itu ke masjid, kita dicurigai jual beli kita dicurigai bahwa kita jual beli, padahal kita jelas-jelas diamanahkan oleh jamaah. Kita membeli, jamaah tahu, dan kita mengantarkan. Di Ramadan tahun lalu, jadi si saudara Taki berbagi makanan dengan mengumpulkan dari teman-teman online yang mau sedekah makanan di Madinah saat itu untuk berbuka puasa maupun sahur. Nah, dari konten tersebut itu mungkin viral atau bukan viral ya, FYP lah di sana, dan diketahui oleh pihak kepolisian sana. Ini siapa bagi-bagi di Mamsa Kubah, karena area itu dilarang kalau mau berbagi-bagi di sana. Nah, akhirnya dia dicari, dia tahu sendiri yang awalnya dia stay di hotel waktu itu di dekat masjid, tiba-tiba pindah di apartemen-apartemen yang jauh dari masjid. Ya, jadi sebenarnya kita berbagi sedekah makanan itu diperbolehkan di sana. Tapi kalau di konten-kontenin itu memang dilarang. Kalau ketahuan ya. Nah, masalahnya si saudara Taki ini kan mempunyai power di media sosial yang cukup besar. Jadi ya pasti ketika pihak Saudi tahu atau polisi tahu, dia pasti akan dicari. Karena apa? Takutnya itu akan ditiru oleh influencer-influencer lain atau jamaah-jamaah umroh yang lain. Siapapun yang menggalang sedekah wakaf maupun Al-Quran, sebisa mungkin yang rapi ya, jangan terlalu ekstrim dan yang wajar gitu. Pahami dan ikuti aturan yang ada di Saudi. Tidak masalah kalian bantu sebagai penyalur, tidak masalah. Tidak ada yang melarang. Cuman kalau di Saudi itu dilarang. Kalau di Indonesia aku yakin nggak ada yang melarang. Tapi kalau di Saudi, dia bikin flyer aja, apalagi mempunyai nomor rekening khusus, dia buatin infak mushaf Haramain. Itu kan sudah rekening khusus. Itu kalau diketahui oleh pihak kepolisian di sana, sudah pasti ditangkap. Karena kejadian sebelum-sebelumnya sudah banyak teman-teman saya, para mukim khususnya, ditangkap perkara sedekah dan wakaf Quran. Bismillah, nih update dari orang langsung jual mushaf. Kam sa'ar mushaf? 80. 80. Ini 80 هذا ريال. ريال ya? في برضه 35. هذا 80. 80 مدينة. هذا مكة. ايوه. 35. تمام. انا كلمة. تمام. Jadi sebelum saya menaikkan ke isu ini, sebelumnya saya sudah DM duluan ketika dia posting itu, story wakaf Quran. Broku, Afwan,
hati-hati ya gini-gini karena Ramadan sangat ketat, takutnya bla 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 ginilah. Nanti kalau misal masih kamu lanjutin, ya mohon maaf saya izin naikin ini ke postingan. Karena banyak keresahan dari teman-teman yang kena dampaknya. Saya sampaikan seperti itu. Nggak dibales lah sama dia. Terus saya melihat dia bikin story kalau nggak salah pagi-pagi udah berisik. Ya nggak tau lah itu mungkin memang dia story-nya dia atau menyindir saya. Ya udah dari situ saya ngelihat saya di-unfollow dan saya langsung naikkan postingan itu. Begitu awal mulanya. Jadi sebelum saya menaikkan postingan, saya sudah mengajak komunikasi, tapi tidak ditanggapin. Dan kalau untuk mengajak bertemu, saya tidak mau. Ya, jadi kalau misal mau ketemu, saya berharap si saudara Taki yang menemuin saya, atau kita ketemu di Madinah. Saya pernah menjadi pengacara keluarga ya, bapak dan anak, yaitu Marsadin Malik dengan Taki Malik ya, yang selalu berhubungan kesentuh masalah hukum ya. Namun saya lihat bahwa beberapa media ini keluar bahwa adanya adalah wakaf Al-Quran. Kalau dia tersangkut dengan adanya penjualan Al-Quran, saya lihat bahwa hidupnya itu yang pernah saya tahu, hidupnya mereka itu selalu di atas segalanya, memiliki segala bentuk harta yang dimilikinya. Namun saat ini dia telah beberapa ya, dia juga pernah juga tersangkut dengan bisnis tentang adanya herbal ya, saffron, sehingga saat ini dia berhenti dan beberapa cara dia berusaha selalu gagal. Tapi kehidupannya tuh dia biasa-biasa aja, dan sedangkan dia juga kan hafal Al-Quran, seorang yang bisa memberikan bimbingan terhadap masyarakat dan juga memberikan suatu pelajaran kepada masyarakat ya. Dan akhir-akhir ini akhirnya dia mungkin kebutuhannya dia mungkin tidak tercapai dengan keuangannya ya, apalagi ditimpa dengan kemarin permasalahannya katanya membeli sebidang tanah tapi dibuat melalui PPJB tapi tidak tercapai apa yang dimaksud dan tujuannya, sehingga bahwa tanah yang bersangkutan itu ditarik kembali oleh pemiliknya. Bukti-buktinya banyak ya. Jadi karena di saat saudara Taki membeli mushaf itu sempat bertanya kepada saya di mana, karena dia kesusahan mendapatkan stok yang banyak. Karena memang saya dan teman-teman sudah terbiasa tahu beberapa toko yang punya stok banyak, ya saya kasih tahu. Jadi kalau dibilang dia dengan jual berapa, belinya berapa, ya saya ada buktinya. Sampai nota-notanya pun saya masih lengkap, saya punya gitu kalau misal nanti suatu saat dibutuhkan. Ya kalau dibilang ikhlas harus ikhlas ya. Bagaimanapun kita nggak bisa memaksakan sesuatu. Ya ada prioritas ya, ada sesuatu hak orang lain yang harus kita tunaikan. Jadi udah kita belajar untuk berlapang dada, belajar untuk ridho, legowo, dan saya yakin mudah-mudahan suatu hari nanti Allah mengganti ya tempat yang lebih baik, kemudian mungkin tanah yang lebih luas ya. Dan saya berikhtiar gitu. Saya lagi berjuang balik ke dunia bisnis untuk mengumpulkan niat itu dan mengumpulkan dana untuk bisa mandiri sendiri gitu. Pesan saya untuk Taki sederhana saja. Kalau ingin mendapatkan manfaat dari Saudi, ya berkhidmat aja. Entah menjadi mutawif atau bikin travel. Jadi benar-benar melayani umat, melayani jamaah di sana. Tapi kalau datang ke sana hanya untuk mewakafkan Al-Quran, saya rasa apalagi dengan harga yang di luar daripada rata-rata, kurang-kurangi ya. Kasihan jamaah di sana udah jauh-jauh, udah mengumpulkan duit untuk umroh, apalagi Anda mengatakan bahwa yang kurang mampu untuk membayar 330.000 bisa patungan ya. Nggak tahu itu hukum dari mana. Saya memang kurang paham agama, ilmu saya masih kurang, tapi secara apa yang saya sampaikan adalah sebuah fakta lapangan.